Perkenalkan, nama saya Arya Teja Pramudsu dari kelas reguler 1 tingkat 3. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan tentang hipertensi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arya Teja Pramudsu, saya dari Prodi Keperawatan Kota Bumi. Di sini saya akan melakukan penilaian kesehatan kepada keluarga Pak Adi tentang hipertensi. Mungkin apa sudah tahu Pak apa itu hipertensi? Sudah ya. Mungkin kalau populernya hipertensi itu adalah mungkin darah tinggi kalau di masyarakat. Jadi apa sih itu hipertensi itu? Jadi hipertensi itu adalah ketika tekanan darah kita kalau diukur itu nilainya lebih dari 140 sampai 90 mm per gram. Yang normal itu berapa? Yang normal itu antara 140 per 90 sampai 110 per 70. Itu yang normal ya Pak. Kalau lebih dari tinggi itu adalah hipertensi, kalau lebih rendah itu hipotensi. Lalu apa sih gejala dari hipertensi itu? Gejalanya yang paling umum biasanya sakit kepala di bagian tengkuk di belakang sini ya Pak ya. Lalu ada rasa mudah lelah atau gampang letih, ada rasa seperti telinganya berdenging gitu di telinga itu. Lalu ada perasaan sulit tidur biasanya kalau di malam hari. Lalu juga ada jantung itu terasa berdebar-debar. Lalu apa sih penyebabnya ini dari hipertensi ini? Penyebabnya itu ada banyak sekali yang menyebabkan seorang itu bisa mengalami darah tinggi. Yang pertama itu adalah gaya hidup yang tidak sehat, seperti tidak pernah berolahraga, atau makan makanan yang banyak mengandung lemaknya seperti gorengan ataupun santan. Lalu ada konsumsi garam berlebih, mungkin masakannya sering asin di rumah. Itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Lalu ada merokok juga, minum minuman yang beralkohol dan bersoda, serta stres. Itu merupakan macam-macam penyebab hipertensi. Lalu makanan apa sih yang dianjurkan kalau mungkin keluarga Bapak ini ada yang mengalami hipertensi? Nah, satu itu ada sayuran hijau. Yang kedua adalah timun, semangka, dan seledri. Nah, itu sangat direkomendasikan jika ada keluarga yang jika di tekanan darahnya tinggi ya Pak ya. Lalu apa makanan yang harus dihindari? Ada makanan yang asin. Jadi kalau masak itu jangan terlalu asin. Lalu juga jangan banyak masak gorengan dan juga makanan yang bersantan. Itu bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Serta kurangi merokok ya Pak ya. Lalu bagaimana sih pengobatannya jika kita terkena hipertensi? Pada orang tua mungkin jika keluarga Bapak masih ada bapaknya masih hidup, itu kalau lansia harus mengonsumsi obat penurun tekanan darah secara terus-menerus ya Pak ya. Jadi tidak bisa berhenti. Lalu kalau yang mungkin masih muda bisa dikelola dengan mengurangi makanan yang rendah garam, juga banyak tidur atau kelola stres dan melakukan aktivitas olahraga. Lalu kenapa sih kok hipertensi itu harus dicegah? Karena hipertensi ini bisa menyebabkan beberapa penyakit Pak. Yang pertama ada penyakit jantung, gangguan saraf seperti sakit stroke, atau bisa juga mengalami gangguan kerusakan ginjal, dan bisa mengakibatkan kematian jika hipertensinya ini tidak terkontrol. Lalu bagaimana sih kalau mungkin ada keluarga yang telah mengalami hipertensi itu, cara mengatasinya? Ada caranya. Yang pertama mengecek kesehatan secara berkala. Jadi mungkin Bapak bisa bawa keluarganya ke puskesmas tiap seminggu atau 2 minggu sekali ya Pak ya. Lalu kurangi merokok, rajin melakukan aktivitas fisik. Lalu diet yang seimbang seperti yang saya katakan tadi, banyak makan sayur dan kurangi makan makanan yang asin dan berlemak. Lalu juga istirahat yang cukup dan mengelola stres dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah Bapak semua paham apa yang telah saya sampaikan? Paham. Oke, baik. Kalau begitu saya tanya ya, Bapak Rusdia. Oke. Saya ingin tanya nih kepada Pak Adi, bagaimana sih makanan-makanan yang harus dihindari kalau kita mengalami hipertensi? Makanan yang perlu dihindari ketika ada darah tinggi atau hipertensi yaitu yang pertama makanan yang asin-asin, hindari makanan yang asin. Yang kedua hindari makanan yang berlemak dan juga hindari makan daging-dagingan. Ya, benar sekali Pak. Itu berarti Bapak kalian sudah paham ya. Ya. Nah, baik. Kalau begitu ini ada bahan bacaan mungkin dari saya.
Dari Fred mungkin dibaca-baca. Iya Pak, terima kasih Pak. Yang bisa dapat saya sampaikan, saya mohon maaf ya apabila dalam memberikan promosi kesehatan ini ada salah kata. Nah, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam